Baik, Saudara Ismayanti, ada beberapa hal yang perlu Bapak pertanyakan. Pertama, identitas dulu. Nama Ismayanti Anjani, tempat tanggal lahir dan pasar 11 Februari 1988. Pekerjaan swasta, alamat Jalan Malioboro 9 nomor 22 Banjar Lingkungan Buahan Pemecutan Pro Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Bali. Ya. Kemudian selanjutnya Ismayanti hari ini pagi ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan sadar, ada tadi tidak mimpikan. Kenapa dulu? Begini, Dek Ismayanti, mengapa Bapak tanya identitas biar nggak salah orang? Kemudian mengapa dalam keadaan sehat, dalam keadaan sadar? Karena upacara ini bersifat sakral religius, Bapak tidak ingin melakukan upacara pada orang yang linglung, tidak sehat. Ya. Begini, Dek Ismayanti, tadi kan sudah dilihat ide rohaniawan kita mengaturkan Banten ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk memohon kehadiran ide Sang Yang Widi Wangsit, Tuhan Yang Maha Esa, di tempat ini untuk menyaksikan apa yang sebentar lagi Ismayanti laksanakan. Di samping ada kami dari Parisade, ada beliau dari lembaga adat, ada dari dinas, dan ada penyingsing Puri dan Kriuk sebagai saksi apa yang sebentar lagi Ismayanti laksanakan. Oleh karena kehadiran Tuhan Ida Sang Yang Widi di tempat ini, upacara ini bersifat sakral, religius, mempunyai nilai magis. Yang artinya upacara ini tidak hanya seremonial belaka, tetapi mempunyai arti yang sangat-sangat amat dalam. Ismayanti ketahui Tuhan itu Maha Tahu, tidak bisa kita bohongi. Kalau kami hanya bisa merasakan apa yang Anda ucapkan, Tuhan Dia Maha Tahu apa yang kita pikirkan. Oleh karena itulah kita kembali lagi tidak bisa membohongi Dia. Apa adik Ismayanti siap begitu? Siap. Ini lagi dengan saran kami, utamanya pemerintah Puri dan Puri. Saya lalu kita sampun atasin kewentengan calon Sudibudani Ismayanti Anjani sampun kami lanjutkan. Saya lalu sampun Ismayanti Anjani menyatakan siap untuk melaksanakan Sudibudani. Rasanya makin bagi kelanjutan kita ingin mewakilkan surat pernyataan dari saudara Ismayanti. Ismayanti, pernyataan ini adalah merupakan pernyataan suci, janji suci Anda pada ide Sang Yang Widi Wangsit. Oleh karena itu, Bapak mohon baca dengan hati yang paling dalam, sehingga meresap apa yang Anda baca di dalam surat pernyataan. Ya, dengan terakhir.
diri nama Ismayanti Andani, umur 34 tahun, pekerjaan swasta, warga negara Indonesia, alamat Jalan Maguru 9, nomor 22, Pemucukan Kelor, Denpasar Barat. Identitas orang tua atau wali, ayah, nama, Suyetno, alamat Jalan Maguru 9, nomor 22, Pemucukan Kelor, Denpasar Barat. Ibu Wiketuk Marianti, alamat Jalan Maguru 9, nomor 22, Pemucukan Kelor, Denpasar Barat. Menyatakan dengan hati tulus Om Tat Sat Ekam Evam Adrutyam Brahma, Sang Yang Widi Wasa hanya satu, tidak ada duanya. Brahman, Atman, Karma, Samsara, Moksa, yakin dengan adanya Tuhan, Atma, Karma Phala, Purna Bhawa, reinkarnasi dan moksa. Satyam Eva Jayate, hanya kebenaran yang jaya. Dengan melaksanakan ajaran agama Hindu, kebahagiaan pasti tercapai. Untuk menepati maksud dan tujuan tersebut di atas, saya sanggup dan berjanji bahwa saya akan tunduk dan taat pada hukum agama Hindu, bahwa saya tetap akan berusaha sekuat tenaga dan pikiran serta batin untuk memenuhi kewajiban saya sebagai umat Hindu. Catatan, saya masuk agama Hindu atas keyakinan dan kemauan saya sendiri, bukan karena bujukan atau pengaruh orang lain. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan harapan semoga yang berwajib menjadikan periksa dan maklum adanya. Surat pernyataan ini saya buat dan saya tanda-tangani di hadapan para saksi yang namanya tersebut di lembar lampiran surat ini. Keterangan sebelum ini saya menganut agama Islam. Melian 5 Maret 2022 yang menyatakan Ismayanti Andani. Beliau Lampuri saya berhak kesulitan tiga. Saya baru sampun kepikiran sarang-sarang bahwa saudara Ismayanti Andani memeluk agama Hindu dari hati nurani, bukan atas bujuk paksaan orang lain. Dan Ismayanti berjanji dengan sekuat tenaga akan berusaha untuk melaksanakan hukum Hindu. Itu janji suci Ismayanti Andayani kepada kita semua. Di dalam ini tidak sarang kami ratu, bekerayang kijang, kuniki, nahini, nahidik, ingyan, napi, sampai Klaten, biar Ismayanti Andani tahu apa yang tadi dibaca sehingga meresap di dalam hatinya. Baik, Handayani, Bapak akan jelaskan satu persatu apa yang Anda baca tadi sebagai bekal Anda di dalam menapakkan kaki di jalan raya. Tadi disampaikan Om Tat Sat Ekam Ewam Aditya Brahma. Kita di Hindu mengenal Tuhan itu satu ekam yang kita sebut dengan Hindu Sang Yang Widi Wasa. Tidak ada duanya. Dia hanya maha agung, maha sempurna dan lain sebagainya. Oleh karena kemahagungan Dia, maharesi kita, cendekiawan kita menyebut dengan beraneka sebutan. Di antaranya ada yang kita kenal dengan Sang Yang Trimurti. Tri itu tiga, Murti itu sakti dari Dia. Siapa Sang Yang Trimurti? Ada Brahma, Wisnu, dan Siva. Sang Yang Trimurti inilah yang memfasilitasi kelahiran, kehidupan,
dan kembalinya nanti kita kepada asal. Sebagai Brahma, dia memfasilitasi kelahiran kita. Tanpa fasilitasi Brahma, kita tidak mungkin bisa lahir di tempat ini. Jangan Anda bilang, saya tidak dibantu oleh Brahma, tapi saya dibantu oleh dokter spesialis. Konsep. Kalau tanpa anugerah dari Brahma. Kemudian sebagai Wisnu, kita lahir sudah barang tentu ada kehidupan. Tapi sebenarnya peran dari ide kepada Wisnu memfasilitasi kehidupan kita. Kemudian setelah kontrak nanti di muka bumi, karena itulah kita wajib hukumnya untuk melakukan sembah sujud bakti kepada dia. Kita di Hindu mengenal adanya Tri Sandi. Tri itu 3, Sandi itu kala waktu. 3 waktu saatnya kita melakukan bakti kepada ide Sang Hyang Widi Wasi. Kapan itu? Jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 18 sore atau jam 6 sore hari. Mengapa jam 6, jam 12, jam 18? Karena jam itulah saatnya pertemuan. Kalau jam 6 pagi, pertemuan antara malam dan siang hari. Kemudian jam 12, pertemuan antara siang dan sore hari. Kemudian jam 18 atau jam 6 sore adalah sore dan malam. Inilah saat-saat rawan kita. Kalau pemimpin kita di Bali pada khususnya saat-saat itu pasti akan memberikan peringatan kepada kita sendiri. Istilahnya dening juga hijau, sampai kawan, sampai cepat. Itu dia. Oleh karena itulah kita berusaha menghubungkan diri kepada Ide Sang Hyang Widi Wasi untuk diberikan keselamatan. Kemudian di dalam setiap keluarga yang ada di Bali Hindu khususnya itu ada bangunan Rongten, Macam Rongten. Di sanalah beliau berstana sebagai Brahma, sebagai Wisnu dan sebagai Siwa. Dan kemudian lebih luas lagi kita di Bali mengenal ada desa adat dan desa dinas. Syarat berdirinya desa adat harus ada 3 guru besar, yaitu guru desa, guru pusat, dan guru laut. Nah disinilah dia juga berstana. Sebagai Brahma, dia berstana di guru desa. Sebagai Wisnu, dia berstana di guru pusat. Dan sebagai Siwa, dia berstana di guru laut. Itulah kemahagungan Ide Sang Hyang Widi Wasi, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua tadi Ismayanti menyebut Brahman, Atman, Karma, Samsara, dan Moksa. Itu adalah merupakan keyakinan kita juga yang disebut dengan Pance Srade. Pance itu 5, Srade itu keyakinan. Brahman adalah apa yang Bapak uraikan tadi, sifat yang mahagu. Kemudian yang kedua, Atman. Atman adalah merupakan molekul kecil, bagian kecil dari Ide Sang Hyang Widi Wasi yang ada pada setiap makhluk hidup. Baik manusia, hewan, binatang, Atman kita sama, tidak ada bedanya. Cuma karena kita lahir dalam wujud manusia, lahir dalam wujud binatang, dan lahir dalam wujud. Atman mempunyai sifat-sifat yang sama dengan Ide Sang Hyang Widi Wasi. Tidak terlahirkan dan tidak ada kematian. Bila kita mati, hanya jasad kita yang mati. Atman ini akan berpindah ke tempat yang lain, jasad yang lain. Kemudian Atman adalah manunggal dengan Ide Sang Hyang Widi Wasi. Brahman, Atman, Aikya. Satu, tidak ada duanya. Kemudian Karma.
Kita di Hindu mengenal hukum sebab akibat, karma pala. Baik perbuatan kita sudah barang tentu baik pula hasilnya, dan begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu kita wajib hukumnya untuk melaksanakan trikaya parisuddha. 3 hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Dari kita berpikir harus berpikir positif, yang suci, yang baik. Jangan dihantui pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Istilah kerennya positif thinking. Apalagi dalam situasi pandemi ini, mari kita tingkatkan ilmu kita dengan selalu berpikir yang positif. Kemudian berkata pun demikian, sebelum kita mengeluarkan ucapan-ucapan, perkataan kalimat, pikirkan dulu. Tidakkah menyakiti orang lain? Bagaimana orang merasa simpati pada kita? Karena ucapan kita, kalimat yang kita keluarkan dari mulut kita, sehingga orang menjadi simpati, tidak anti tadi. Mulutmu harimau, hati-hatilah berbicara, sehingga orang lain tidak merasa tersakiti. Kalau sudah merasa tersakiti, sampai kapanpun setiap ketemu Kusmayanti pasti kambuh lagi, karena kita sakit di fisik. Apa itu bisa kita laksanakan atau selesaikan dengan duduk bersama berdiskusi dengan kepala yang dingin. Jangan kita menyelesaikan sesuatu dengan emosi. Tidak ada gunanya. Prinsip kalian pakai menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kemudian samsara. Nah, kita di Hindu mengenal adanya kelahiran yang berulang-ulang. Lahir, hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Itu semua kali lagi sesuai dengan karma kita. Kalau di Bali sangat kental hal itu. Ya, doa kami semoga Sunati tetap ada ngomong. Begitu lahir kawan bayi, pemirsa pasti akan menanyakan kepada orang kita, siapa yang turun? Itulah apa namanya itu, pengakuan kita pada kelahiran yang berulang. Kemudian moksa. Apakah selamanya lahir hidup mati? Tidak. Tujuan kita yang terakhir adalah mencapai moksa. Moksa kan jaga budaya itu dharma. Amor ajungkir. Manunggal dengan Brahma. Di awal Bapak sampaikan, apa itu Atman adalah percikan suci, molekul kecil dari dosa yang biasa. Oleh karena itulah kita berusaha untuk bisa menyatu kembali pada Brahma itu sendiri, tidak berada di sisinya. Kadang-kadang kita semoga berada di sisinya. Itu yang salah. Semoga manunggal dengan Brahman. Amor ajungkir. Apakah mungkin hal itu? Mungkin. Apa jalannya? Jalannya ada 4, yaitu catur. Catur. Apa itu catur yoga? Catur yoga. Kalau Bapak jelaskan, 2 semester belum habis. Ya, untuk saat ini hanya itu yang Bapak bisa sampaikan. Nanti silakan komunikasi dengan produser orang sini. Tanya apa itu catur yoga, apa itu catur marga. Sudah ada sih? Sudah siap. Nanti Gus sebagai pendampingnya mempunyai kewajiban yang Eva Jayati. Kita yakini kebenaran akan jaya. Dengan kebenaran kita akan mendapatkan selalu.
perjalanan kita menuntut kebenaran itu banyak cobaan, banyak godaan, banyak rintangan yang harus kita lalui. Ibarat kita mengalirkan air dari puncak gunung. Bagaimana kita berusaha air itu bermuara di samudera. Banyak kubangan yang gede-gede, banyak lembah yang harus kita lalui. Kita yakini sekecil apapun air itu, kalau kita sudah lakukan secara terus-menerus, kubangan yang gede, lembah yang besar bisa terpenuhi. Dan tujuan kita terakhir, air itu bermuara di samudera. Itu Ismayanti, pesan-pesan sponsor sedikit dari Bapak. Dan selanjutnya kita lunas Reng Angguna yang Anda pulih Reng pemucuk adat, pemucuk dinas Reng salam-salam Kembang Pemiki Ismayanti Anggani Rogi Presiden Rajas Hindu yang sujati. Ini menikah kerja tertitnya senang mungkin saya mungkin dari lanturan kijang ingin penandatanganan berita acara Silibrani jadi tidak mampu saya mendapatkan pun bukan dulu. Ini keren-keren seperti